Kamu ngalami pas nembak cewek terus ceweknya bilang aku terlalu baik sama apa sih? Kamu terlalu baik sama aku. Kamu terlalu baik buat aku. Dan aku nggak pantas buat kamu. Jadi mending kamu pilih yang lain yang lebih baik daripada aku. Sial. Kita soal hubungan tanpa status. Waduh, HTS. HTS kayak temenan tapi HTS sama teman tapi mesra beda nggak sih? TTS sama teman tapi mesra. Kan HTS, sama aja. HTS. Hubungan HTS. tanpa status Ya, dan teman tapi mesra. Ya sama aja sih sebenarnya Ya, itu. hampir sama sih. Oh ya, mohon maaf. Itu masuk poin keempat. Iya. Jadi sekalian aja ya langsung dibahas sama Mas Teguh. Kita langsung masuk ke pembahasan poin keempat, yaitu hubungan tanpa status. Silakan Mas Teguh. Lupa anjir. Sorry. Apa ya tadi ya? Hubungan tanpa status TTS. Teka-teki silang. Ini hubungannya erat banget sih, kayak berkaitan banget sama cinta dalam diam. Awalnya awalnya cinta dalam diam. Kayak pernah nggak sih kamu ngalami pas nembak cewek terus ceweknya bilang aku terlalu baik sama apa sih? Kamu terlalu baik sama aku. Kamu terlalu baik buat aku. Dan aku nggak pantas buat kamu. Jadi mending kamu pilih yang lain yang lebih baik daripada aku. Sialnya, orang yang bilang kayak gitu, itu orang yang bener-bener diharapin buat ada di hidupku, kayak gitu loh. Jadi maksudnya orang yang tadi bilang kamu terlalu baik buat aku, Iya. ternyata itu dia orang yang Paling tak harapin. paling kamu harapin. Jadi setelah kamu kontak-kontakan sama dia berselang lama, kamu punya hubungan baru. Enggak, belum. Belum. Cuma setelah dia ngomong kayak gitu, aku sama dia kan hubungannya kan masih baik-baik aja kan. Nah itu, tapi itu aku nganggapnya kayak apa ya? Kayak di atas teman lah hubungannya itu. Tapi nggak sampai pacaran. Oh, paham. Aku ngingetin dia makan, aku ngingetin dia buat tidur, ngucapin selamat pagi, selamat malam, selamat sore, ngumandangin azan di telinganya. Maksudmu apaan? Goblok. Nah kayak gitu sih. Hubungan tanpa status ini kayak teman tapi mesra yang 11-12. 11-12. Aduh kok bulet sih. Bingung ya mau milih kata-kata apa? Langsung blank anjir. Ini kayaknya luka lama nih. Enggak, ya luka lama sih karena ini sempat dipendem sampai beberapa tahun yang ya aku sendiri sih kayak gini loh. Zaman sekolah ini nggak bisa. Dulu aku sempat mikir kalau dia itu fokusnya sekolah, nggak bisa buat pacaran. Jadi kalau aku nembak sekarang, otomatis ditolak, kayak gitu. Nah, itu adalah masa-masa cinta dalam diamku. Terus akhirnya pas lulus sekolah, aku nyatain dong perasaanku ini ke dia, dan akhirnya dia ngomong kayak gitu. Akunya terlalu baik, padahal ya enggak juga kan. Nah, itu adalah fase di mana aku mengalami hubungan tanpa status. Dan sampai akhirnya sekarang kamu udah menemukan yang terbaik. Nah, perlu apa ya? Kayak perlu sebuah kayak orang yang tetap bersih kekeh mempertahankan hubungan tanpa status itu kayak perlu ditonjok gitu sama Tuhan. Kayak kamu itu harus kayak kamu itu harus sadar gitu loh kalau orang yang kamu pertahankan ini at the end gak akan sama kamu walaupun kamu memperjuangkan dia mati-matian, karena kembali lagi ke awal dia kan udah bilang kalau aku terlalu baik buat dia. Itu adalah sebuah penolakan sih, dan Penolakan dalam secara halus ya itu ya. dan kalau tak terusin ya nggak akan terjadi apa-apa, perasaan dia ya bakal tetap sama. Cuma ada beberapa kasus di mana orang yang udah ditolak tapi tetap berjuang,
itu biasanya cintanya langsung diterima sih. Karena cinta kan datang Apa? tresno jalaran saka kulina gitu. Oh Nah, iya. cinta datang karena terbiasa. Nah, kayak gitu. Hoki banget sih aku ngerasain kalau orang-orang dapat sebuah mukjizat kayak gitu. Itu bukan mukjizat anjir. Bukan dah. Eh, Apa itu namanya? ya bila- Oke, berkah lah. itu Bug life. Hah? bug life. Baik Iya. Back life anjir. Jadi hidup ini punya bug ya, itu salah satu bugnya. Muntot bercanda. Jadi kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Dan mungkin ini poin yang bukan. Kita masuk poin ke-5. Soal KDRT, atau kekerasan dalam apa? Bukan rumah tangga sih ini. Maksudnya tuh dalam relationship sebenarnya. ya, dalam Jadi relationship. kita nggak masuk fase rumah tangga dulu. Kita masuk ke masa pacaran-pacaran dulu. Masa pacaran dulu. Di beberapa kejadian dan bahkan sampai parah banget loh itu kekerasan dalam hubungan lah, Iya. sampai merenggut nyawa. Iya, benar, banyak banget yang kayak Banyak gitu. banget loh berita-berita yang beredar di sosial media itu, di mana awalnya hubungan ya, terus karena ya itu tadi selingkuh, terus ya gitulah pokoknya nggak. Selingkuh, kepercayaan, pengertian kayak gitu itu bisa membuat orang KDRT. Kayak gitu. Banyak faktor yang membuat orang melakukan kekerasan dalam hubungan kalian ya, salah satunya ya kayak gitu. Dan itu sempat dibahas sama Mas Teguh di Podcast episode sebelumnya yang soal relationship. yang dikasih motor terus dia ngilang itu. Iya, iya benar. Sialan banget itu orang. Udah Itu- dikasih motor ngilang lagi. Itu pas gua dengerin kayak sok tahu banget sih. Padahal ya ceritanya emang kayak gitu, kayak FTV banget kan. Tapi itu real life, kayak itu pengalaman dari temen gua sendiri yang gua denger dari telinga kanan gua. Terus keluar ke telinga kiri. Ya, intinya ceritanya kayak gitu sih. Kalau mau diperjelas lagi ya hubungan kekerasan dalam sebuah hubungan itu gak baik. Solusinya kayak gimana? Kalau misalkan kamu posisinya adalah orang yang orang yang Melakukan kekerasan. enggak Menerima kekerasan. menerima kekerasan, kamu ibaratnya korban kekerasan dalam sebuah hubungan. Apa yang akan kamu lakukan selain putus ya, kita bahas selain putus dulu. Jadi kamu nggak boleh putus karena ada beberapa orang yang nggak memilih putus karena cinta, walaupun Mempertahankan perasaan ya. walaupun dia Sakit. disakiti terus menerus secara fisik, tapi banyak loh Orang-orang. orang-orang kayak gitu yang tetap memilih buat lanjut. Padahal kalau dia tanya ke temen-temennya itu pasti bilang putusin aja. Ngapain dipertahanin? Nah, Orang- kalau kamu jadi orang yang kayak gitu, apa yang kamu lakuin? Selain putus ya. Ya nggak ada lagi sih. Saranmu. Saran. Buat orang-orang yang kayak gitu tapi nggak memilih untuk putus. Ya apa ya? Ya sama kayak yang tadi diomongin sama Mas Teguh. Mungkin kalian tuh butuh diingetin sama Tuhan ya, butuh ditonjok baru sadar ya. Karena apa ya? Sadar dong, lu dikerasin kayak gitu, dipukul-pukulin, masih mempertahankan apaan sih? Nggak jelas lu ngomongnya mempertahankan. Emang suka banget gitu dikerasin kayak gitu, kekerasan fisik itu. Janganlah itu, kalian tuh gimana sih, disakitin kok malah masih mempertahankan. Soalnya ada beberapa orang yang udah ngasih lebih gitu loh, makanya dia masih mau lanjut. Kayak cerita yang pernah gua ceritain di episode sebelumnya soal ngasih motor. Dia kan udah kayak gila, aku udah ngasih motor dan kamu tiba-tiba pergi kayak gitu loh. Jadi dia masih tetap, karena perjuangan salah satu orang ini yang udah terlalu besar.
Soalnya cinta banget dan sayang gitu loh, udah diperjuangin mati-matian, masa gara-gara disakitin aku langsung putus. Ada orang yang mikir gitu soalnya. Kalau logikanya sih emang gitu. Kalau cuma aku sendiri ya, aku nggak gitu amat. Ngapain? Di luar sana loh masih banyak yang mau nerima kita. Nah, kamu itu harus membuka mata gitu loh. Nggak cuma dia laki-laki satu-satunya atau perempuan satu-satunya. Di luar sana loh ya masih banyak yang jomblo. Kayak kita, kayak aku ini loh. Aku loh masih jomblo sampai sekarang. Kenapa? Aku mempertahankan sebuah perasaan. Yang ternyata dia malah milih balikan sama mantan, kampret. Nanti kita bahas soal balikan sama mantan ya. Oh boleh, Di boleh next tuh, topic. boleh. Jadi stay tune di Spotify kita atau di YouTube kita. Oke. Kalau dari sisi pandang dari sisi pandang aku sendiri soal apa? Kekerasan dalam hubungan. Bener kata Mas Rian ini soal kamu harus membuka mata. Gitu loh. Kamu nggak boleh egois sama diri kamu sendiri. Ingat, yang kamu bahagiakan itu bukan kamu sebenarnya, tapi pasangan kamu. Kamu sendiri nggak bahagia. Faktanya kayak gitu. Coba deh kamu pejamkan mata, terus ingat kembali perbuatan-perbuatan yang pernah dia lakuin ke kamu. Apa itu membuat kamu bahagia? Enggak kan? Enggak bahagia kan? Artinya kamu itu cuma membahagiakan orang lain, bukan membahagiakan diri kamu sendiri. Kembali ke konsep hidup, bahagiakan dulu diri kamu sendiri. Diri kamu dulu, baru bahagiakan orang lain. Karena ketika diri kamu bahagia, kamu otomatis akan membuat orang-orang di sekelilingmu akan bahagia. Subhanallah. Sumpah, ini podcast yang paling mantap banget anjir. Itu. Mari itu golek, mari ceramah lah ngomong itu. Mantul anjir sumpah. Quote-nya aduh sumpah. Akhirnya podcast kita berisi ceramah-ceramah. Iya. Oke. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, poin terakhir. Yang paling berat Di episode ini. Cinta atau nafsu? Nah, berdasarkan artikel yang pernah saya baca dari seorang aktivis healthy, apa sih? Sex and activist healthy. Pokoknya dia ini aktivis soal perasaan apa? Relationship seseorang gitu. Jadi kayak dia itu pakarnya gitu loh. Sampai mana kita tadi? Pembahasan masalah ini. Cinta atau nafsu. Jadi sebenarnya cinta dan nafsu itu nggak sama ya. Itu dua hal yang berbeda. Karena cinta sejati itu apa ya? Cinta sejati itu apa, Mas? Kalau menurut dari sudut pandang aku ya, cinta sejati itu nggak mandang fisik, nggak mandang keadaan. Cinta sejati itu ada mulai dari nol, kita menjalin sebuah hubungan sampai akhirnya kita menuju ke fase kita punya segalanya. Nah, benar. Itu kalau menurut aku pribadi itu cinta sejati. Contohnya aja Bapak B.J. Habibie. Oh iya. Ya, sama Ibu Ainun. Iya. Ya, Itu iya. Itu contoh cinta sejati yang sehidup semati. Bahkan sampai dijadikan sebuah film. Iya. Kisah cinta Bapak Habibie dan Ibu Ainun itu kayak Romeo Julietnya Indonesia lah pokoknya lah. Nggak ada orang yang, ya adalah mungkin orang kayak gitu cuma sedikit lah. Cuma nggak bisa ke expose. Iya. Maksudnya nggak ke expose. Itu harus, kalau pengen dapetin orang kayak gitu harus ngegaca dulu. Butuh laki spin. Iya. Kamu harus punya tingkat keberuntungan hidup yang tinggi. Ya bukan cuma keberuntungan sih itu mah. Iya, dapetin orang-orang kayak gitu itu kayak beruntung banget gitu loh. Iya juga sih. Kayak cuma 1% lah ibaratnya. 1/99%. Iya, nah kayak gitu. Orang yang kayak Bapak Habibie itu kayak cuma 1% dari 99 orang di dunia. 1% banding 256 juta penduduk di Indonesia. Iya, benar. Jadi cinta dan nafsu itu beda.
Karena nafsu nggak akan membuat orang bertahan. Gitu loh. Kamu menyerahkan semua apa sih semua Semua yang kamu punya. semua yang kamu punya untuk membuat orang bertahan itu salah. Ini khususnya cewek ya. Iya, karena cewek itu kayak bukan apa ya, kayak sorry nih, kayak cewek itu bodoh banget dalam sebuah perasaan, dalam sebuah hubungan. Beberapa cewek, iya. Nggak semua. Karena dia mau Itu mohon maaf ya sebenarnya. Itu Iya, itu maaf. keperawanan itu sesuatu yang sangat suci. Itu nggak boleh dikasihkan ke orang yang lain. Apa namanya? Ke sembarang orang. ke sembarang orang. Itu dasarnya apa namanya? Dalam sosial maupun agama, itu yang namanya kesucian, perawan itu perlu dijaga. Itu nggak boleh diberikan ke sembarang orang. Nah, tapi di zaman sekarang ini, di zaman semua udah modern, segala sesuatunya itu udah di di HP. Iya, benar. Nggak udah beda lah maksudnya. Zaman dulu sama zaman sekarang itu beda banget loh. Heeh. Karena apa? Ya itu tadi, pengaruh HP. Pengaruh internet, sosial media, ya. sosial pengaruh media. internet. Karena segala sesuatunya itu bisa dicari di HP, di internet. Gampang banget. Kalau nggak bisa, pakai VPN. Nah, apalagi kan banyak kasus soal hubungan yang sama-sama suka. Kalau dari berita-berita kan ada sebuah pasangan yang kegerebek ya. Itu beralaskan suka sama suka. Betul. Atau orang yang istilahnya kayak diperkosa, tapi alasan dari kedua orang ini dari si pelaku si cowok itu berdasarkan suka sama suka, tapi si cewek ngelapor. Bukan Kayak si gitu. cewek sih, orang tuanya. Ya, iya, orang tuanya ngelapor. Kayak keperawanan itu hakmu, kayak kamu kan yang memutuskan untuk memberi atau enggak. Jadi kamu nggak boleh menuntut kalau kalau keperawananmu sudah diberi, karena itu nggak akan pernah bisa kembali. Betul. Kalau kamu belum siap, nggak usah dilakuin. Iya, nggak usah dilakuin gitu. Jadi kamu nggak bisa menyalahkan seseorang gara-gara kamu sendiri udah ikhlas. Kayak memberikan keperawanan itu kayak apa ya? Kayak kamu memberikan sesuatu yang nggak akan bisa kamu tarik kembali. Sesuatu yang benar-benar sangat berharga. Iya, sangat berharga. Jadi kalau misalkan kamu udah memberi keperawananmu pada orang lain, ya udah jangan nyesel. Itu konsekuensi yang harus kamu ambil kalau kamu memutuskan untuk memberikan keperawananmu kepada orang lain. Apalagi kamu ngasihnya ke orang yang salah. Ke orang yang salah, benar. Aduh. Kayaknya nggak berani lanjut deh kita. Soalnya pembahasannya terlalu sensitif banget. Ya mungkin nanti ada beberapa kata yang banyak yang disensor. Karena mungkin nanti kita takutnya kena apa-apa ya. Iya. Jadi ya mohon maaf kalau misalkan podcast kali ini emang sedikit serius. Cuma ya sedikit kita kasih guyonan supaya nggak garing banget. Terus mungkin di akhir video banyak yang ke sensor. Iya. Ya itu karena kita untuk menjaga diri kita masing-masing ya. Terus untuk buat kalian, pesan buat aku, jagalah hubungan kalian sebaik mungkin. Kalau misalkan emang nggak bisa dipertahanin, ya udah pergi aja ya. Udah maksudnya nggak usah terlalu dipikirin lah sebuah hubungan itu. Ya emang bener sih perlu dipikirin. Cuma kalau misalkan emang nggak usah nggak bisa dipertahanin, ya udah tinggalin. Di luar masih banyak kok. Gitu aja loh, easy going lah. Iya, easy going. Nggak usah terlalu ribet. Nggak ya emang sih sebuah hubungan itu emang perlu dibangun dari awal. Nah kebanyakan orang itu nggak suka memulai lagi dari awal. Iya, kita beberapa orang itu ngerasa udah capek gitu loh kalau memulai lagi dari awal. Kalau umumnya sih ini susah move on. Iya, benar. Susah move on. Tapi ya mau gimana lagi? Kalau misalkan emang nggak nyaman ya udah, ngapain dipertahanin? Iya. Itu aja loh. Kalau dari aku sendiri sih bener, ini cuma ngelanjutin apa kata Mas Rian aja yang kalau emang
hubungan ngerasa udah nggak cocok ya lebih baik ditinggalin daripada ada salah satu dari kalian berdua yang sakit hati, dirugikan. Apalagi kalau udah sampai KDRT ya. Nah, itu step yang lebih baik, itu lebih baik udahan. Oke, cukup sekian podcast kali ini. Semoga kalian terhibur. Semoga juga bisa membuka pikiran kalian dalam hubungan. Ya, benar. Dan ya sebentar lagi juga mau puasa ya. Iya. Malah sekarang udah puasa sih sebenarnya. Iya, udah puasa. Udah puasa. Stop. Jadi buat kalian yang muslim, yang agamanya Islam, selamat berpuasa. Semoga puasa di tahun ini kalian bisa full Karena nggak kemana-mana juga kan. Nggak ada alasan buat aku sekolah terlalu capek abis olahraga bla 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 gitu. Panas gitu ya. Kalau zaman dulu mah mokel. Iya. Nggak bisa. Kenapa keluar? Kan puasa. Iya, puasa Kan corona juga kan. Jadi stay home. Stay home. Tetap di rumah. Lebih baik di rumah supaya bisa menunaikan kewajiban kita. Kewajiban kalian. Iya. Nggak usah beli baju baru dulu karena emang udah nggak ada yang jual. Udah pada tutup. Yang penting sekarang ini tuh yang paling penting banget buat di puasa kali ini tuh kuota. Iya benar, kuota internet. Perbanyak drakor-drakornya perbanyak tuh, download semua yang banyak buat stok 1 bulan biar nggak kemana-mana. Benar. Sehari 2 episode lah cukup lah itu. Oke, sekian dari podcast kita kali ini. Nanti kalau misalkan ada pembahasan yang lebih menarik bakal kita bahas di episode selanjutnya ya. Mantap. Oke, untuk itu saya Rian, saya Teguh. Kita berdua pamit undur diri. Stay safe guys. And see you in the next video. Bye bye. Anjir motor tak cuma. Keskip terus sih. Iya.